kemudian restoran, dan juga masih banyak hal ya. Real estate termasuk, yang selama ini merupakan salah satu usaha yang paling diminati karena menghasilkan income yang cukup besar gitu ya. Sekarang orang lebih fokus untuk investasi di kecukupan ketahanan pangannya di dalam rumah mereka masing-masing. Nah, ini ada 40 poin, mungkin teman-teman juga merasakan. Nah, ini untuk siapa yang suka belanja online. Pasti sekarang kita di saat pandemi ini mungkin saja tidak ada yang tidak belanja online gitu ya. Sekalipun itu hanya sekedar beli GoFood gitu. Nah, menurut survei dari Shopee gitu ya, Shopee salah satu dari 3 besar komoditas yang paling banyak di permintaannya selama di saat pandemi ini adalah makanan dan minuman. Selainnya adalah kebutuhan ibu dan bayi, salah satunya juga makanan, ya, makanan bayi, ya, termasuk susu untuk ibu hamil, itu termasuk juga. Dan juga survei yang dilakukan oleh Tokopedia, menurut data mereka juga salah satu dari 3, gitu ya. Teman-teman bisa dilihat mungkin agak sedikit buram di situ. Salah satu dari 3 komoditas tersebut adalah makanan dan beverage. Kemudian di sini juga ada sebuah survei dari Liputan 6 gitu ya, bahwa salah satu sektor usaha yang paling dapat bertahan di saat pandemi itu adalah usaha pada sektor pertanian. Ya. Pertanian itu luas ya, Dek. Ada dari perikanan, dari peternakan juga. Nah, ini bahkan trennya meningkat gitu ya, bertahan dan meningkat. Tidak hanya di masa pandemi ini. Kalau teman-teman baca di saat kita dulu pernah mengalami krisis moneter di saat tahun-tahun 98, 99 gitu ya, industri yang paling bisa bertahan dan paling dapat menolong perekonomian bangsa kita adalah industri makanan gitu ya, industri pangan, industri pertanian. Dari hulu ke hilir, semua orang butuh makan. Sehingga peran kita sebagai orang yang bergerak di teknologi pangan itu sangat besar di sini. Menurut survei juga oleh Bank Indonesia gitu ya, ini semua sektor itu mengalami penurunan ya, semua sektor mengalami penurunan ya, ada sedikit yang meningkat, tapi yang jelas meningkat adalah yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini adalah pertanian dan perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan, di mana itu merupakan usaha-usaha atau industri yang bergerak di bidang pertanian. Nah, sekarang kita dihadapkan pada sebuah kondisi yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Bapak Ibu kita tidak pernah tahu, dan mungkin juga yang kita, simbol-simbol kita tidak ada yang pernah menghadapi masa seperti ini gitu. Masa ini dinamakan new normal atau sebuah kebiasaan baru gitu ya. Nah, sebuah era new normal ini melahirkan kebiasaan yang sangat shiftingnya sangat besar ya, perubahannya sangat besar. Kalau berdasarkan penelitiannya Yusuf Hadi 2020 ini ya, ini ada mega shift, ada 4 mega shift yang terjadi, yaitu seperti misalkan bottom of the pyramid gitu ya. Kalau dalam diagram Maslow, teman-teman tahu bahwa diagram kebutuhan ya, diagram of needs-nya Maslow itu kan dia yang paling fondasi adalah kebutuhan mengenai makanan ya, dan yang paling pangan, sandang, papan lah ya, kebutuhan pokok gitu. Dan yang paling atas adalah aktualisasi diri ya. Nah, namun di masa new normal ini, orang-orang gitu ya, orang-orang itu lebih mementingkan kebutuhan dasarnya gitu, investasi untuk kebutuhan dasarnya, dan mengesampingkan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kemudian juga konsumen sudah beralih tidak ada kontak fisik gitu ya, beralih menggunakan media digital, virtual seperti itu. Kemudian juga di masa new normal ini kita manusia itu seperti terlahir kembali. Karena apa? Karena kita menjadi manusia-manusia yang welas asih, manusia yang punya kepekaan sosial yang tinggi. Dan juga yang terakhir itu ada gaya hidup baru di mana kita di rumah itu working, living, and playing gitu. Kita di rumah bisa melakukan segala hal, dari mulai bekerja,
kemudian bermain begitu ya. Bahkan sekarang orang yang hobi bersepeda gitu ya itu pakai VR, pakai virtual reality ya, pakai VR sambil naik mungkin sepeda statis gitu, VR-nya mungkin videonya pemandangan di mana gitu ya. Jadi kita bisa melakukan segalanya di rumah. Nah, dalam survei atau penelitian yang lain, ini ada 30 prediksi perilaku konsumen di era new normal. Nah, ini semuanya adalah kebiasaan yang baru, perilaku yang baru, yang sebelumnya mungkin saja ada yang sudah pernah terjadi, namun mungkin hanya kecil gitu ya. Seperti misalkan nomor 1 itu ya, the fall of mobility, the rise of stay at home. Orang sudah membatasi pergerakan begitu ya, pergerakan tubuhnya gitu, tapi bukan pergerakan ini ya, bukan pergerakan uang, bukan pergerakan tubuh secara nyata. Gitu. Kemudian the comeback of home cooking, kita kembali manusia itu milih masak di rumah gitu ya. TV strikes back. Mungkin beberapa waktu yang ini di sebuah buku ya, 30 Millennials Kills Everything itu, TV itu menjadi sebuah industri yang mulai kolaps karena adanya Netflix, adanya YouTube dan segala macam. Namun di saat pandemi ini orang-orang yang mungkin tidak menggunakan ya layanan Netflix dan beberapa layanan online itu kembali ke TV, nonton TV gitu. Dan masih banyak sekali di sini ya, ibadah virtual, kemudian the rise of empathy and solidarity, kemudian halalan thayyiban itu menjadi sebuah hal yang mainstream karena kita sebagai konsumen itu tidak hanya kita mementingkan kehalalan dari pangan kita, tapi juga harus thayyib. Thayyib itu artinya sehat, aman gitu ya. Jamu is the new espresso. Siapa yang kemarin-kemarin itu memilih jamu daripada kopi gitu. Sekarang orang-orang berbondong memilih jamu daripada kopi. Ya, jamu is the new espresso. Nah, ini beberapa fakta yang bukti empiris ya yang sudah ada di lapangan bahwa ya behavioral shifting ya, behavioral changes. Kemudian sebagai orang yang bergerak di teknologi pangan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Itu yang menjadi sebuah pemikiran kritis, ya. Seharusnya kita harus berpikir apa sih kita belajar di keilmuan teknologi pangan itu apa yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama ya, kita bisa melakukan product innovations. Ya, kita bisa menginovasi produk. Sebuah fakta yang cukup menarik bahwa selama pandemi ini, functional foods atau pangan-pangan yang mempunyai fungsional tertentu terhadap kesehatan itu mempunyai tren yang meningkat. Nah, nanti salah satunya mungkin di Pak Suko ya. Oh, mohon. Wes, menit. Nanti di Pak Suko nanti mungkin beliau bisa menjelaskan lebih. Niki kan muda. Kemudian tadi di sini. Maaf sebelumnya untuk selain pemateri bisa di itu kan gambar. Oke, niki. Hostnya oh, bantar gini kan? Enggak dari itu. Ya, saya lanjutkan. Mungkin. Nah, inovasi produk itu berawal dari sebuah kondisi juga karena kebutuhan pasar gitu ya. Tadi produk-produk yang mempunyai dan juga produk-produk yang dia ready to eat ya, gitu ya. Gudeg itu gudeg kaleng. Assalamualaikum. Tak apa-apa sonoku ya, gue ngomongin dulu. Mempunyai apa namanya? Maaf sebelumnya. Yang panjang. Maaf Bu untuk lain tak komplain nih. Nanti saya nggak bisa support di sini. Tolong hostnya bisa terus harus Mbak itu sama berasa daksa. Bu Swati Ahmad. Anu bisa gue cas nggak mau nggak masuk bisa ke Mbak tak kandak kita karo kono. Aktifkan dulu. Hostnya anu coba Bu Pak pinjam tetangga. Host yang jasnya sama. Beda, terus aku udah diam.
Bisa, berarti KC rusak. Dan apa rusak? Bisa dilanjutkan kembali atau tidak ini? Untuk selain pemateri Nanti dulu kayak di sini ya. Oke, siapa ya? Oke ya, saya lanjutkan. Ya, terima kasih host. Semoga suara saya masuk ya. Saya lanjutkan ya. Jadi dari dari sini, dari situ. Terus paling tadi bisa nih. Oke, jadi inovasi produk itu kan dimulai dari adanya sebuah kebutuhan dan juga seperti contohnya di sini adalah kopi kenangan atau tidak hanya kopi kenangan sih, kopi janji jiwa juga melakukan inovasi berupa kemasan yang dibuat 1 liter gitu ya, karena orang itu lebih memilih untuk mungkin menyimpannya di dalam kulkas daripada dia harus bolak-balik ke tokonya gitu. Ini sananya. Oh, dari sananya ya. Oh, ini dia jauh dari Bentar. Tidak bisa di Bentar, mohon maaf tadi agak sedikit lambat ini layarnya. Ya, kemudian selain itu inovasi produk juga seperti di sini ya, seperti local food in the next level. Di masa pandemi ini, local food itu sebenarnya kan dia mempunyai khasiat atau fungsional yang banyak ya. Namun seringkali local food itu atau pangan lokal itu masih dikemas dalam kemasan yang ya begitu saja begitu. Jadi orang konsumen itu tidak tertarik. Maka bagaimanakah kita bisa menginovasi ya local food itu dapat dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen yang luas dan dapat juga memperpanjang shelf life-nya gitu ya, dan mungkin dengan penambahan inovasi atau rasa-rasa mungkin tertentu gitu. Kemudian juga ada inovasi di produk-produk yang mempunyai shelf life yang panjang ya, extended shelf life product. Jadi di masa pandemi ini sebuah primadona kalau menurut beberapa data ya. Frozen food itu merupakan produk yang primadona sekarang karena orang lebih memilih untuk menyimpan makanannya di kulkas gitu ya. Dan juga termasuk ya produk-produk yang ready meal atau mudah langsung makan gitu ya. Jadi ready to consume, ready to meal gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah kita melakukan inovasi pengemasannya, packaging innovation. Nah, packaging innovation ini dilandasi atau dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti yang ada pada poin-poin berikut ini. Yang pertama ya consumer behavior has changed gitu. Konsumen kita sudah mempunyai perubahan behavior ya, perilaku. Kemudian adanya teknologi sebagai disruptors atau mematikan banyak usaha lain yang kiranya di situ tidak mengandung teknologi yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Kemudian juga ada consumer preference shifts. Jadi pilihan konsumen itu berubah gitu ya. Dari misalkan yang semula dine in, makan di tempat, kemudian lebih senang ke take away. Dari yang misalkan dia makan di tempat yang fresh gitu ya,
Sekarang sekarang yang lebih seneng ya instan atau bahkan masak sendiri gitu. E-commerce everywhere, retail packaging, dan go digital itu beberapa hal yang merupakan inovasi di bidang atau di sektor pengemasan gitu. Di gambar saya yang di bawah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh McD. Ya. McD ini dia memberikan satu label gitu ya di dalam kemasannya bahwa dia menyatakan bahwa hey saya siapa gitu yang melayani Anda, suhu tubuhnya sekian-sekian dan menyatakan bahwa oh saya aman gitu. Saya aman dalam arti dia bukan pasien corona begitu ya, walaupun dia nggak tahu juga carrier atau bukan gitu. Nah, bagaimana caranya kita mendevelop atau mengembangkan packaging itu menjadi sebuah aspek yang menarik bagi konsumen. Untuk pada masa pandemi ini, ya, pengemasan itu harus lebih baik secara fungsionalitas, lebih baik secara bahannya, materialnya, faster atau lebih cepat, safer itu lebih aman, cheaper lebih murah, smarter ya lebih pintar gitu ya, lebih mudah, mungkin lebih mudah dia untuk di tracing, lebih mudah dia untuk digunakan kembali gitu, dan greener ya, bahan-bahannya atau materialnya dapat digunakan itu adalah material yang go green gitu. Kemudian yang dapat kita lakukan yang ketiga adalah kita sebagai orang yang bergerak di teknologi pangan itu kita dapat membuat sebuah sistem yang itu adalah sistem jaminan keamanan pangan. Kita butuh konsumen itu butuh sebuah jaminan bahwa pangan yang mereka konsumsi sudah asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halalan thayyiban. Kemudian prosesnya juga tanda kutip untouchable. Jadi sebisa mungkin proses yang kita lakukan atau produsen lakukan itu yang tidak bersentuhan dengan tangan karyawan gitu. Walaupun itu memang ada pro dan kontra ya, bahwa ya itu nanti pasti akan mengurangi lapangan kerja dan segala macam gitu. Kemudian sistem jaminan keamanan pangan ini dapat kita buat gitu ya, karena kita dimungkinkan untuk membuat karena kita juga mempelajari masalah mikrobiologi, analisis pangan, sanitasi industri, teknologi pasca panen, ya, manajemen operasi dan rantai pasok dan lain sebagainya. Yang jelas kita sebagai orang yang bergerak di teknologi pangan itu harus bisa gitu ya melakukan atau memberikan usulan sistem jaminan keamanan pangan yang berdasarkan prinsip-prinsip GMP maupun ISO 22000 tentang Food Safety and Management System. Kemudian yang keempat, traceability. Jadi sebagai orang yang bergerak di bidang pangan, kita harus bisa berkolaborasi gitu ya dengan bidang-bidang yang lain gitu. Misalkan seperti bidang komputer gitu ya, bidang informatika, bahwa di sini traceability atau kemampuan telusur balik itu merupakan sebuah hal yang wajib untuk digunakan pada saat pandemi ini, karena ketika ada komplain dari konsumen itu dapat kita tracing atau dapat kita telusur balik dari manakah produk itu berasal. Nah, yang jelas traceability ini membutuhkan kemampuan komputerial yang banyak ya, seperti big data, artificial intelligence, management responsibility, dan segala macam. Oke, kemudian setelah kita mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan dan kondisi kita sekarang seperti apa gitu, syarat-syarat apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya, syarat apa yang bisa dipenuhi oleh kita, mungkin teman-teman ada yang juga sebagai produsen pangan gitu, agar kita dapat bertahan gitu di masa pandemik. Yang jelas hubungan antara ABCD ya, academicians, business, community, and government itu harus punya linkage yang bagus ya, harus mempunyai hubungan yang erat gitu. Sehingga satu action itu dapat didukung oleh keseluruhan sehingga itu menjadi sebuah action yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Nah, selain itu juga kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya juga sebagai yang konsumen dan produsen gitu ya, agar meningkatkan awareness atau kesadaran. Selanjutnya
kita harus bisa untuk melakukan inovasi yang terus-menerus begitu ya, yang terus-menerus. Sehingga orang ketika kita dihadapkan pada sebuah kebutuhan tertentu, kita harus cepat berinovasi. Selanjutnya kita juga harus didukung oleh technological readiness atau kesiapan teknologi. Dari inovasi yang sudah kita buat, maka bagaimanakah teknologi yang bisa kita gunakan agar inovasi tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Selanjutnya, last but not least, ya ini mau nggak mau saya harus ngomong government will gitu ya. Kita saat ini masih sistem negara kita memang terpusat gitu ya, sehingga sebuah kebijakan itu harus dari pusat. Kebijakan itu bukan satu-satunya solusi menurut saya ya. Ini hanya encourage ke masyarakat bahwa kamu harus patuh gitu atas beberapa aturan yang berlaku selama pandemik ini. Dan juga government will untuk mendukung UKM, mendukung industri gitu, untuk terus berinovasi, untuk terus dapat bertahan di masa yang sulit ini. Dan yang terakhir adalah business system atau sistem bisnis, di mana semua orang yang bisnis pasti menginginkan cost yang rendah dan profit yang tinggi. Nah, salah satu sistem bisnis yang baru ya, walaupun mungkin bukan baru ya Pak Suko dan Pak Adit ya, saya cuman ini mungkin belum banyak aja gitu, belum banyak digunakan. Namanya adalah cloud kitchen atau apa ya, dapur awan, dapur yang ada di awan, bukan. Dapur yang seolah-olah dia ada di langit, gitu. Dia tidak terlihat, namun dia bisa mencukupi kebutuhan konsumen. Jadi cloud kitchen ini adalah sebuah konsep bisnis di mana ada satu dapur besar. Dapur itu dalam arti ya bukan hanya seperti dapur di rumah kita ya, tapi sebuah area yang dia mempunyai fasilitas-fasilitas untuk memproduksi beberapa brand gitu. Ya misalkan di daerah A ada brand A, B, C, D, E, F gitu ya. Itu mereka dalam satu lokasi gitu, itu dapat diproduksi di satu lokasi tersebut gitu. Sehingga apa? Sehingga dia dapat meminimalisir sewa bangunan, dia dapat meminimalis biaya tenaga kerja, kemudian juga mungkin listrik dan lain sebagainya. Namun profitnya tetap tinggi karena dalam satu area tersebut dia dapat dijangkau oleh beberapa jaringan ya, seperti dengan diantarkan ke kios-kios makanan, kemudian dengan direct food order, menggunakan aplikasi. Sekarang juga online makanan yang ready to eat gitu ya, itu dengan vacuum packaging, itu sudah berani mereka untuk mengirimkan melalui e-commerce gitu, melalui marketplace ya, bukan e-commerce. E-commerce itu iklan ya, melalui marketplace. Jadi just click away gitu, just click away. And di sini cloud kitchen ini sudah banyak diaplikasikan di India ya, bahwa ternyata di sana penerimanya bagus dan growth-nya itu bagus gitu ya. 35% itu diestimasi growth-nya itu meningkat gitu ya selama 2020. Nah, itu konsep baru sih. Jadi teman-teman mungkin bisa mempelajari sendiri. Nah, kemudian PR selanjutnya atau the next step adalah setelah kita mencapai standar sekarang, habis pandemik mau ngapain gitu ya? Habis pandemik kita apakah masih mau kembali ke masa-masa kebiasaan kita sebelum pandemik, atau tetap maintain the standard gitu? Ya, itu pertanyaan besar kita ya. Apakah mereka bisa bertahan gitu ya, orang-orang yang sebelumnya mempunyai kebiasaan yang sudah bagus di masa pandemi, kemudian apakah mereka akan bertahan? Nah, sehingga kesimpulan yang saya paparkan di presentasi saya pada yang hari ini yaitu new normal itu adalah sebuah kesempatan. Ya. New normal life is a chance. Dia merupakan sebuah kesempatan untuk berbagai pihak. Sebuah chance untuk SMEs ya, small medium enterprise atau UMKM, untuk membuktikan that they can fulfill the food safety requirement standard. Jadi UKM-UKM itu harusnya menjadikan ini sebuah tantangan dan akhirnya mereka bisa membuktikan kepada konsumen. Kami usaha skala kecil, usaha makanan skala kecil itu mampu loh untuk memenuhi standar sanitasi,
memenuhi standar-standar keamanan pangan yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk kita ya, untuk kita sebagai konsumen, untuk kita sebagai manusia well-being gitu ya, untuk increase our health level, untuk meningkatkan tingkat kesehatan kita dengan memakan makanan yang sehat, memasak sendiri, mengolah dengan cara-cara yang baik seperti itu. Nah, yang terakhir juga sebagai kesempatan untuk kita sebagai academicians dan bisnis sektor untuk terus mengimprove atau meningkatkan, berinovasi ya, produk yang mampu mempertemukan antara standar keamanan pangan dan fungsionalitasnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian paparan dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ini buat atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Titis Dwitaningtyas STP MSc. Dan dari yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita untuk follow up-nya ke depan seperti itu. Kemudian kami selaku panitia mohon maaf ya, karena ada beberapa kesalahan tadi. Kemudian saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu yang saya hormati. Acara selanjutnya yaitu materi kedua mengenai transformasi industri multinasional dalam menghadapi new normal, yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Putra Nugraha, STP, selaku Plan KFC Manager PT Sari Husada. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum fit-nya. Nama Aditya Putra Nugraha, STP, Education, Universitas Gajah Mada, Behavioral Food Technology, Aktivitas Antusias Traveling Experience PT Sari Husada, EIA Plan Manager Jogja Victory, HSCCP Manager, Quality Food Safety and System Superintendent, Quality Assurance in Process Senior Supervisor Jogja Victory, Quality Assurance in Process Supervisor Prambanan Victory, Production Firman SCM Process Plan Pasarbo, Quality Assurance Representative, Internship PT Sari Husada. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sambut beliau Bapak Aditya Putra Nugraha, STP, yang akan membersamai kita selama 20 menit ke depan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran ya suara saya ya. Jadi terima kasih ya untuk Mbak Titis ya, saya nyebutnya Mbak saja, biar lebih akrab. Yang sudah mengundang saya ya ke acara ini, jadi untuk sharing gitu apa yang dilakukan pabrik gitu ya dari sisi new normal gitu ya. Ini juga saya mohon maaf, webinar ini saya lakukan dari kamarnya anak saya gitu, karena ini adalah tempat yang paling aman saat ini, karena kalau di tempat yang lain bisa dirusuh-rusuhin sama anak saya gitu. Terus tak lupa juga kami sapa ya untuk Bapak dan Ibu dosen serta para adik-adik mahasiswa semua. Jadi sifatnya ini sharing, semoga nanti bisa bermanfaat dan menginspirasi gitu. Langsung saja saya mulai ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, ini adalah sejarah dari Sari Husada dulu, mulai tahun 1954 ya. Ini awalnya bernama Envisari Dele ya. Ini adalah kerjasama pemerintah, karena waktu itu kita di awal kemerdekaan, sehingga masih banyak masyarakat yang terutama anak-anak ya yang kurang gizi gitu, sehingga dibentuklah Envisari Dele ini. Kemudian tahun 1972 ini berubah nama menjadi Sari Husada. Terus kemudian tahun 98 ini dibeli sama PT Numiko ya, jadi perusahaan dari Belanda. Kemudian tahun 99 ini pabrik baru yang ada di Kemudo, Klaten ini didirikan. Terus tahun 2007 ini dibeli sama Danone. Selanjutnya 2020 kita masih ada eksis sampai sekarang, dan harapannya kita bisa menyediakan nutrisi untuk bangsa. Nah ini berikutnya ada beberapa reference ya, yang kami gunakan gitu ya selama menyusun standar yang baru gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada 6, tidak akan saya sebutkan satu persatu ya, cuman bisa teman-teman lihat aja. Ada 6 ini yang berasal dari standar internal Danone.
Kemudian kalau kita lihat ada yang 3 ini adalah berasal dari pemerintah. Jadi kita kolaborasikan antara standarnya Danone dan pemerintah dalam menerapkan new normal untuk di pabrik Jogja. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Kita masuk ya ke sini. Jadi kalau kita lihat yang pertama untuk karyawan dulu. Jadi protokol COVID-19 untuk karyawan adalah yang pertama diwajibkan untuk cuci tangan. Jadi setiap mau masuk akan cuci tangan, kemudian diukur suhunya. Ya, apabila di atas 38 itu tidak diizinkan masuk ke pabrik. Kemudian memakai masker yang disediakan oleh factory. Kemudian apabila merasa sakit itu harap lapor ke bosnya gitu ya. Terus kemudian ke HRBP juga untuk segera ditindak dengan poliklinik gitu. Terus kemudian yang kelima kita juga setelah karyawan sampai ke poliklinik itu nanti diwajibkan bekerja itu setelah mendapatkan rekomendasi dari poliklinik. Kemudian kita juga menerapkan social distancing, ya, physical distancing 1 meter. Kemudian, nah ini yang sebetulnya direkomendasikan ya, karyawan yang habis bepergian dari high risk area itu wajib lapor kepada HR-nya, ya. Kemudian dan juga bosnya gitu. Kemudian harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini kebanyakan karyawan nggak mau melakukan ya, karena selama isolasi mandiri 14 hari ini dipotong cuti gitu. Jadi kalau setahun itu cutinya cuma 12, ini dipotong 14 sudah habis. Jadi ini menjadi apa namanya batasan juga supaya karyawan tidak bepergian kemana-mana kayak gitu. Terus juga kita juga menghimbau karyawan untuk tidak berpergian atau menunda bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. Nah, berikutnya ada untuk tamu, jadi sama ya kurang lebih. Untuk tamu tetap cuci tangan, kemudian kita cek suhu juga, kemudian memakai masker. Setelah itu mengisi health declaration ya, jadi surat apakah dia sehat atau tidak pada saat itu, apakah dia bepergian ke area yang bermasalah atau tidak dalam 30 hari terakhir gitu. Apabila iya, maka tidak diizinkan untuk masuk. Nah, apabila dia sudah lolos dari health declaration, kemudian dia akan mengisi form registrasi. Kemudian, nah ini yang berbeda. Kalau biasanya kadang-kadang ada tamu yang boleh masuk sampai ke dalam, saat ini hanya bisa ditemui di front office atau reception aja. Gitu. Kemudian kita juga membatasi jumlah tamu. Nah, ini mungkin yang juga tidak kalah penting ya, terkait dengan kontraktor ya. Karena seperti kita ketahui bahwa di sebuah pabrik itu kadang-kadang kita membutuhkan kontraktor yang bekerja. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 ya. Jadi kalau yang apa namanya dia berasal dari daerah aman, dia akan ke arah yang kiri ini. Jadi apabila berasal dari daerah yang aman, dia akan ada syarat untuk melakukan medical test, kemudian pembacaan dari dokter internal kita, ya, untuk dinyatakan apakah dia bisa masuk atau bekerja atau tidak. Gitu. Kalau dia dinyatakan bisa, maka dia akan mulai bekerja. Nah, sementara untuk yang berasal dari area yang berisiko tinggi, nah ini akan menjadi ada proses tambahan yaitu karantina. Ya, karantina selama 14 hari, kemudian dilakukan tes kesehatan di hari ke-3 atau hari ke-12, kemudian dilakukan pembacaan internal. Nanti kalau dokternya oke, dia juga akan bisa mulai bekerja. Gitu. Jadi harapannya ini untuk memastikan bahwa selain dari karyawan, kemudian juga ada kontraktor itu yang masuk itu bisa lebih aman. Nah, ini berikutnya sama juga. Jadi tadi adalah syaratnya. Kalau ini selama kontraktor itu akan bekerja, ini sama syaratnya, tidak ada yang berbeda ya. Jadi cuci tangan, kemudian dia dicek suhunya juga, memakai masker, kemudian mengikuti briefing ya, ini ada rapat gitu yang dilakukan setiap pagi gitu sebelum masuk ke area pabrik. Kemudian diizinkan keluar ini hanya untuk makan siang. Kemudian kalau sakit harus melapor ke Departemen Kesehatan ya, Health and Safety Environment kalau di sini. Kemudian melakukan physical distancing dan juga social distancing. Nah, ini sama kontraktor yang bepergian ke luar kota atau ke luar negeri juga akan mendapatkan isolasi ya, jadi dia diharuskan untuk isolasi secara mandiri. Nah, ini berikutnya yang kita lakukan ya, jadi ini adalah strategi yang dilakukan selama di awal-awal masa pandemi sampai dengan sekarang. Jadi kita memastikan
list dari karyawan dulu, kita update, termasuk alamat, kemudian istrinya bekerja di mana, suaminya bekerja di mana, kemudian apa namanya anak-anaknya juga seperti apa statusnya. Kemudian kita mengimplementasikan sistem A dan B, artinya kita bagi sistem kerjanya menjadi 2 grup gitu ya. Jadi kalau saya saat ini itu sehari masuk, sehari kerja di rumah gitu. Nah, ini berlaku mulai dari bulan Maret kemarin sampai dengan saat ini gitu. Terus kemudian kita juga melakukan BCP, backup plan ya untuk manpower. Ini adalah apabila ada apa namanya isu gitu ya terkait dengan COVID ini. Kemudian kita juga menerapkan spesial menu ya di kantin dan juga tambahan vitamin untuk karyawan. Kemudian ini facility service ini mengarrange ya berdasarkan dari protokol COVID. Kayak misalnya dia mengatur apa namanya jumlah orang, mengatur tempat duduk dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus kemudian ini ada online system ya. Jadi ketika ada karyawan yang sakit gitu, nanti kita bisa melakukan check-in melalui situs gitu. Jadi harapannya bisa mengurangi tatap muka maupun apa namanya bertemu langsung. Nah, kemudian setiap hari ini dari tim manajemen semua factory di Special Nutrition itu akan melakukan meeting untuk mengupdate isu-isu apa yang berkembang dan juga bila ada update dari pemerintah maupun dari Danone terkait dengan COVID-19. Nah, ini kalau kita lihat di sini berikutnya adalah gambar-gambar aja sebetulnya. Jadi ini semua karyawan ya, jadi ketika masuk dia memakai masker dari luar, kemudian dia melakukan cuci tangan, terus setelah melakukan cuci tangan dia akan diukur suhunya oleh tim security gitu ya. Setelah itu dia diminta untuk menggunakan masker yang sudah disediakan di pabrik. Nah kemudian di sini juga menerapkan social dan physical distancing. Nah ini seperti contohnya apa namanya tempat duduknya dibatasi, kemudian pada saat melakukan presensi ini diberi jarak minimal 1 meter. Terus kemudian ini juga sama, kita juga menyediakan hand sanitizer di beberapa area masuk, terutama ini di dekat presensi ya, jadi kan presensi itu pakai fingerprint, setelah presensi akan diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita juga melakukan cleaning secara rutin ya, cleaning dan disinfeksi rutin di area toilet, handrail, handle pintu maupun presensi ini dilakukan setiap jam. Kemudian pembersihan tempat sampah setiap shift dan cleaning dengan desinfektan. Nah ini juga tak lupa setiap pagi kita akan melakukan penyemprotan desinfektan di area luar ya, tapi di sekitar pabrik Jogja Factory. Nah kemudian ini untuk setiap minggu itu kita lakukan fogging ya, jadi disemprot menggunakan alkohol gitu. Jadi ini adalah bagian untuk memastikan bahwa ruangan yang kita gunakan juga akan menjadi bersih dan bebas dari paparan kuman. Nah ini adalah contohnya ini ruang kerja, kemudian di bawahnya adalah ruang meeting. Nah ini adalah menu ya, ada tambahan vitamin, jus dan juga aneka wedang. Tadi sempat dibilang sama Mbak Titis ada apa namanya jamu is new espresso. Nah ini kalau di sini sekarang kita menyediakan juga kayak semacam apa namanya ada bandrek, ada minuman-minuman yang secang dan lain sebagainya, yang harapannya bisa meningkatkan imun dari karyawan. Nah ini kalau kita lihat, kita juga mengatur penyediaan makan di kantin, dari kita pastikan di sini ada stikernya yang memastikan bahwa mereka harus menjaga jarak setiap 1 meter kayak gitu. Nah ini kalau dilihat di bawah ini juga kita batasi ya, jadi kalau perlu memang sekarang dulunya maksimal adalah 4 orang gitu yang boleh duduk di dalam 1 meja, sekarang dibatasi hanya 2 ataupun 1 orang. Nah ini gantinya temannya diganti dengan boneka kayak gitu. Nah terus kemudian kita juga punya poliklinik yang beroperasi 3 shift dalam 1 minggu. Terus kemudian kita juga melakukan kampanye ya untuk pencegahan COVID maupun kompetisi untuk yang pas kemarin itu anjuran bagaimana supaya teman-teman itu tidak mudik kayak gitu. Nah ini kita tempatkan biasanya di area-area yang memang diakses banyak orang seperti area masuk ke dalam ruang produksi kayak gitu.
Nah, ini kalau kita lihat ya, jadi awalnya kalau normal itu yang bisa kapasitasnya adalah 100 orang, tapi pada saat new normal ini kita batasi menjadi 48 orang saja. Kemudian kita juga atur waktunya, jadi dibagi menjadi 2, yaitu jam 10:30 sampai 11:30 dan jam ini harusnya jam 11:30, kemudian jam 11:30 sampai dengan 11:30 kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat kondisi kantinnya ya, ini jadi benar-benar dibatasi gitu, dan kalaupun ada orang-orang yang tidak ingin ngobrol gitu sama temannya, ya boleh memilih yang memang ada ditemani sama boneka ini. Gitu. Nah, ini juga inovasi supaya karyawan itu tidak merasa terbebani. Nah, ini yang kita lakukan di office ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini awalnya kalau contohnya misalnya di sini harusnya ada 11 people. Nah, saat ini beberapa kursi itu kita ambil ya, jadi hanya bisa separuhnya saja. Jadi kalau 11 orang itu sekarang hanya bisa 6 orang. Nah, itulah kenapa tadi salah satu strateginya adalah juga kita menerapkan A dan B ya, artinya sehari ini masuk, besok WFH. Kemudian ada lagi yang hari ini WFH, besok masuk, sehingga harapannya jumlah orang yang masuk di kantor itu tetap bisa menjaga sosial ataupun physical distancing. Nah, ini kita juga menerapkan jargon-jargon ya untuk memudahkan supaya teman-teman itu selalu menjaga diri. Jadi kalau kita lihat di sini jargonnya adalah JGROW. Jadi J itu Jogja Factory, G-nya adalah gunakan APD, dalam hal ini adalah masker. Kemudian R itu rajin cuci tangan, O-nya olahraga teratur, kemudian W-nya adalah waspada terkait dengan lingkungan. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya share ya, nanti kalaupun ada feedback dipersilahkan. Saya kembalikan ke rekan moderator. Kami ucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan kepada kita. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa masuk ke dalam pemikiran kita dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki sesi yang terakhir, yaitu penyampaian materi ketiga mengenai inovasi pangan Oriflex yang akan dibersamai oleh beliau, Bapak Suko Triyono AMD, selaku owner Sukhoi Oriflex. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama, Suko Triyono AMD. Owner dan founder CV Sarelia Prima Nutrisia. Email, sukoyaselia@gmail.com. Tempat tanggal lahir, Pati, 28 Februari 1988. Pendidikan, D3 Agroindustri Universitas Gajah Mada. Prestasi, juara GGM Kementerian Koperasi dan UKM 2014, juara 2 BPO Kemenpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, the winner Indonesian Award 2014-2015, the best quality product of the year, finalis GSC Diploman Sukses Challenge 2015, juara 2 National Cell Everywhere 2015, juara 2 Nasional WMP Kemenpora 2015. Indonesian Business Development Award 2017 sebagai kategori The Best Quality Product and Customer Certification of the Year 2017. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sambut beliau, Bapak Suko Triyono AMD, dengan tema inovasi pangan Oriflex. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sambil kita menunggu, kemungkinan masih ada problem seperti itu, maka saya ingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya, nanti bisa ditulis di room chat mulai dari sekarang, untuk pemateri 1, pemateri 2, dan yang pemateri 3 yang akan datang.
seperti itu. Kemudian nanti akan saya pilih 3 penanya pertama. Nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Setiap sesi nanti akan ada 3 penanya seperti itu. Hadirin yang berbahagia, sambil kita menunggu materi yang ketiga, saya akan sedikit refleksi sama pemateri yang pertama ya, sama Ibu Titis Cuitaningtyas STP MSc. Sambil kita menunggu pemateri yang ketiga, ini kan saya ingin bertanya nih Bu. Nah, jadi di saat konsumen di saat pandemi itu kan menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, terus bagaimana jika sudah new normal, kemudian sudah benar-benar normal, apakah para konsumen ini masih menggunakan aplikasi atau online, itu dampak negatifnya apa dan positifnya gimana seperti itu? Oke. Ini kita semuanya kan sebuah hal yang baru ya, maka jawaban saya pun sepertinya juga merupakan jawaban prediksi gitu ya. Prosnya adalah atau apa namanya kelebihannya, memang saya nggak tahu ya, mungkin menurut saya di masa yang baru ini itu mendorong orang itu yang semula tidak mengenal smartphone jadi kenal smartphone gitu ya. Mungkin yang tidak pernah melakukan zooming seperti ini jadi bisa zoom gitu. Termasuk juga aplikasi-aplikasi seperti ya marketplace dan mungkin layanan antar yang lain gitu. Saya pikir untuk pasca pandemi orang-orang tetap akan menggunakan gitu ya, asalkan memang dari layanan dari mungkin contohnya seperti GoFood, Tokopedia dan teman-temannya gitu ya, itu tetap memberikan layanan yang bagus gitu ya. Kalau sekarang aja saya pengguna GrabFood ya, itu aja juga agak mengeluh gitu ya, karena ya ada perubahan kebijakan gitu. Nah, yang penting kalau sepanjang as long as perusahaan server itu dia memberikan pelayanan yang tetap prima gitu, saya pikir orang tetap nyaman kok pakai yang online seperti ini. Dan negatifnya sepertinya behavior kita lebih, mungkin orang kadang ada yang kagetan ya, jadi
behaviornya orang Indonesia tuh biasanya kalau sudah mengenal satu hal yang baru itu akan lebih sering untuk menggunakan. Misalkan kita lebih mudah untuk berbelanja gitu. Jadi tinggal klik aja belanja, tapi mungkin kita tidak bisa mempertimbangkan kondisi keuangan kita seperti itu. Dan juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan disruption. Kalau teman-teman membaca bukunya Al-Kasali ya tentang disruption, itu ada banyak sekali industri yang mati gitu ya, yang sudah terberangus karena adanya teknologi yang memudahkan orang lain berhubungan dengan orang di luar dirinya yang itu mungkin dia menganggap itu lebih murah, lebih mudah gitu. Sehingga banyak sekali misalkan kayak sekarang layanan layanan seperti surat menyurat gitu ya. Surat menyurat itu kan sudah digantikan oleh Maximal kalau zaman dulu. Sekarang layanan SMS sekarang sudah digantikan oleh WhatsApp. Dan beberapa hal yang lain yang sekiranya menurut saya terkena dampak disruption itu banyak sekali. Termasuk tukang becak, ojek pengkolan, itu kan juga termasuk orang-orang yang terkena dampak disruption gitu. Siap, Bu, terima kasih nih. Wah, banyak sekali memang kalau bertanya itu memang jawabannya sangat pesan gitu begitu gitu ya. Baik, karena ini Bapak Sukotriono AMD sudah siap, maka akan kita lanjutkan sesi yang ketiga mengenai inovasi pangan Oriflame. Setelah kami mendengar tadi kurikulum vitae beliau itu kan rata-rata juara nasional seperti itu. Nah, dari itu nanti kita bisa pahami bersama apa materi yang disampaikan dan bisa kita terapkan seperti itu. Monggo Pak, Bapak Sukai, kami persilahkan. Mohon maaf masih ada tamu dari HCCP ya, langsung dari Kementerian Perindustrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Ya, sudah kenal ya tadi ya, sudah dikenalin ya. Saya Sukoy. Oke, saya lanjut aja. Saya Sukoy, asli Pati ya. Ini saya fokus di serial ya. Sebenarnya itu serial, tapi besok karena sudah ada Badan POM, tidak boleh pakai nama serial lah Mas ya. Namanya bubur instan Umbi Garut. Jadi besok ada tukang haji, apa ya? Tukang bubur naik haji. Ah itu. Besok saya jualan bubur. Iya Pak, siapa? Senang. Nggak boleh jualan serial. Oke, setelah itu monggo Mas. Dilanjut videonya, ada videonya ini. Next. Seharusnya ada musiknya itu, tapi mungkin tidak bisa diputar juga ya. Oke, next. Itulah jadi sejarah ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu atau baru sekali dengar tentang Oriflame. Itulah perjalanan kita mulai dari tahun 2014 sampai 2020 ini. Kita sudah masuk 6 tahun. Alhamdulillah perjalanannya tidak mudah juga, tapi insya Allah bisa kita lalui. Yang penting kita kuat mentalnya ya, bagi wirausaha. Ini beberapa histori kita, memang awalnya itu tidak layak makan sebenarnya serial itu. Kita terakhir error sudah sampai 300 kali mungkin ya.
tapi tidak kita buang, tapi langsung kita jual. Ada masukan dari konsumen, kita terima, kita perbaiki lagi, dan begitu seterusnya sampai produk ini benar-benar enak dan bisa diterima di pasaran. Next, Mas. Oke, next. Ya, inilah beberapa sekilas tentang pergerakan kita dari mulai ya, terus next, nggak apa-apa, langsung. Tempat kita yang sekarang, nah ini beberapa catatan impian lah ya. Next, yang kita sudah jadiin blueprint untuk menjadi perusahaan. Nah ini yang kita menjadi acuan sekarang. Ini sebenarnya menjawab dari visi perusahaan sendiri, yaitu tetap pada fokus pada pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah beberapa proses dari Oriflek ini ada CSR-nya sudah di 5 titik, dan itu kita mulai dari kecil-kecil. Alhamdulillah yang penting konsisten sampai ke konsumen merasakan manfaatnya juga. Tapi next produk Oriflek ini tidak hanya di sereal ya, tapi nanti ada wafernya, ada crackernya yang kedepannya nanti bisa kita siapkan ready to drink. Nah ini beberapa penghargaan yang notabene sebagai pengakuan lah dari berbagai pihak juga. Next. Lanjut. Oke. Next, ini biasa ya. Biasa liputan lah ya. Nanti kita langsung masuk ke intinya aja. Next, Mas. Beberapa mitra kita juga yang ada di Indonesia, beberapa universitas juga, lewat sponsorship, lewat resellers juga ada. Next. Yang menarik ini nanti, yang menarik setelah dari beberapa company profile ini adalah bagaimana kita bertahan atau adaptasi. Next. Beberapa uji klinis itu. Next lagi. Next. Uji klinis ini alhamdulillah itu menjadi penguat dari produk Oriflek itu sendiri. Ini beberapa strategi kita pecah-pecah produknya menjadi beberapa varian dan beberapa segmenting, sehingga Oriflek bisa dikonsumsi berdasarkan pasarnya, target pasarnya. Mulai dari asam lambung, diabetes, diet sehat, anak-anak juga bisa kita kelompokin agar lebih jelas pangsa pasarnya dan target pasarnya. Next. Nah, ini penjelasan beberapa market dari Oriflek. Itu ada 6 segmen, yang dimana itu setiap desainnya juga berbeda, formulasinya berbeda, dan manfaatnya juga berbeda. Next, Mas. Nah, ini inovasi selanjutnya nanti ketika kita sudah siap untuk mengembangkan sayap dari produk dan merek Oriflek. Next. Nah, ini yang paling penting. Kenapa saya sampaikan metamorfosis sebelumnya? Back. Nah, kenapa kita namakan metamorfosis, Mas? Karena di era pandemi seperti ini ya, itu tidak mudah untuk melakukan survive. Kadang-kadang ulat ini bisa mati, ya, bisa jadi kepompong, atau bisa mati juga, bahkan tidak menjadi kupu-kupu. Karena era bertahan seperti ini, ada masa 4 bulan, itu tidak mudah untuk sebuah perusahaan bertahan, ya kan. Karena banyak sekali teman-teman saya juga merasakan efek dari pandemi seperti ini. Ada yang bisa survive juga, ada yang bertahan hidup juga tadi, ada yang benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Tapi alhamdulillah Oriflek diberi jalan yang berbeda, Mas. Karena apa? Setiap puasa
Oriflame ini mengalami penurunan omset yang drastis sekali. Kemarin sudah puasa, ada pandemi. Kita rencananya apa, Mas? Meliburkan satu karyawan lagi masuk. 1 hari masuk, 1 hari libur. Itu sudah kita siap. Tapi alhamdulillah total kita 2 bulan yang lalu itu cuma 20 orang. Tapi setelah ada pandemi, ada masa puasa, karyawan kita menjadi 60 orang. Omset kita naik 150 bahkan 200%. Tempat produksi kita bertambah. Kapasitas produksi kita bertambah. Next, Mas. Nah, ini ada di sebuah perusahaan ketika masa pandemi. Saya merubah ulang cara promosi kita. Kemarin hanya sekedar kesehatan. Selama 6 tahun lebih ini ya, 6 tahun ke belakang ini saya sampai berbusa-busa, Mas. Sampaikan bahwa pola hidup sehat, jaga asupan makan tidak didengarkan banyak orang, Mas. Tapi setelah pandemi, banyak orang sadar tentang kesehatan. Cuci tangan, asupan yang bergizi, Oriflame dicari, Mas. Jadi Oriflame ini banyak sekali dibutuhkan teman-teman ketika pada waktu masa pandemi, terutama daya tahan tubuh. Tapi tentang karyawan, kita penyesuaian jam kerja, ada larangan dari desa atau tempat itu juga berpengaruh. Tentang pengetatan protokol kesehatan bagi karyawan dan konsumen ini juga berpengaruh. Pembatasan sosial antar karyawan dengan melakukan koordinasi melalui online juga kita lakukan. Dan itu tadi, efek positifnya tadi, peningkatan kapasitas produksi. Penambahan karyawan dari 20 orang menjadi 60 orang dalam waktu 2 bulan. Kapasitas produksi yang kemarin hanya 30.000, sekarang box kemasan 360 gram, 350 gram. Terus ekspansi tempat produksi yang tidak mencukupi, kita tambah lagi alat-alatnya, kayak membuat apa ya, 1 unit produksi sendiri. Dan alhamdulillahnya teman-teman, sistem manufaktur berlaku di Oriflame, yaitu apa? Cash di depan. Makanya banyak perusahaan yang tidak bertahan karena nggak punya uang cash. Oriflame ada uang cash. Dan itu cash semua memang Oriflame, alhamdulillah kita ngamanin di depan, kita siapkan kebutuhan dari mitra-mitra kita, tinggal apa, cuma peralihan. Oriflame itu diproduksi, setelah itu kita kemas di box di depan itu ada di depan sana itu hanya apa ya, persediaan, tinggal kirim saja karena itu sudah ada yang punya ibaratnya. Terus jumlah mitra kita juga semakin meningkat karena semakin orang tahu Oriflame, semakin orang banyak membutuhkan produk Oriflame ini juga, akhirnya banyak yang daftar menjadi mitra. Kapasitas bahan baku terutama sereal, terutama pati ubi Garut itu ya, kemarin hanya 1 ton, 2 ton, 3 ton, sekarang 15 ton. Susu kambing Etawa awalnya cuma 300 kilo, sekarang menjadi 2 ton. Gula kelapa yang awalnya maksimal 500 kilo, sekarang menjadi 5 ton. Belum margarinnya sekarang sudah 3 ton. Terus tepung jagungnya sudah 5 ton juga, belum yang lain. Kapasitas sekarang sudah sekitar bahkan 40-an ton semua ya per bulan. Omset mengalami signifikan tadi yang saya sampaikan 150 sampai 200%. Nah, disitulah strategi-strategi beberapa yang kita terapkan di Oriflame ini, karena alhamdulillah kita mendapatkan efek yang positif. Yang sebenarnya rencana saya pribadi sebagai manusia itu menyiapkan libur karyawan, tapi rencana Allah sangat berbeda. Kayaknya itu dulu Mas, nanti silakan tanya jawab. Terima kasih penyampaian dari saya. Silakan Pak Titis, masih off itu. Baik, terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan. Ini sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Bapak ini adalah seorang yang memulai usahanya dari kecil kemudian menjadi besar, dan itu sangat bermotivasi.
hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada sesi yang terakhir, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami di sini sudah mendapat pertanyaan. Akan saya bacakan pertanyaannya langsung saja. Nama Herlina, asal Universitas Sriwijaya, ditunjukkan kepada pemateri 2. Apakah perusahaan tetap membuka lamaran kerja per tahunnya secara normal atau tetap mempertahankan pekerjaan lama tanpa menambah yang baru? Kalau ada, apakah akan ada perubahan dalam sistem pembukaan lamaran kerja setelah new normal? Mengingat pelamar dapat berasal dari berbagai daerah. Terima kasih. Monggo Pak, kepada Bapak Aditya Putra Nugraha STP, kami persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mas Aji ya. Jadi alhamdulillah so far selama terjadi pandemi ini itu Sari Husada tidak melakukan PHK karyawan. Itu jadi pada saat ini karyawan kami itu tetap. Nah, untuk kesempatan sebetulnya setiap tahun selalu ada kesempatan untuk bergabung ya, apalagi untuk teman-teman yang memang kuliah di teknologi pangan ya, karena Danone sekarang hampir setiap tahun itu membuka manajemen trainee. Ya, jadi melewat manajemen trainee ini teman-teman bisa bergabung di Danone di berbagai divisi ya, tidak cuma di bagian quality saja, bisa di sales, marketing, nanti akan diarahkan based on keterampilannya gitu. Jadi so far kita alhamdulillah tidak ada pemutusan hubungan kerja gitu. Terus kemudian saat ini juga tetap rekrutmen bila ada memang posisi-posisi yang kosong. Itu Mas Aji. Siap, Pak. Terima kasih. Berarti di saat new normal maupun tidak new normal tidak ada yang namanya PHK seperti itu ya, Pak? Ya, alhamdulillah tidak perlu sampai PHK ya. Artinya kita masih berjalan karena memang berdasarkan dari keputusan Menteri Tenaga Kerja itu saat ini makanan atau susu ini menjadi salah satu pabrik yang masih bisa berjalan di era pandemi ini. Siap. Baik, seperti itu jawaban dari Pak Aditya Putra. Bisa kepada Mbak Herlina bisa diterima ya, semoga, karena memang seperti itu kenyataannya dan perusahaan akan patuh terhadap pemerintah seperti itu. Baik, sambil menunggu penanya berikutnya. Baik, sambil menanya berikutnya, saya juga ingin bertanya kepada pemateri nomor 2 ini, Bapak Sukhoi Triyono, MD. Jadi seperti ini, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya di perusahaan itu kan sangat ketat. Nah, itu pasti ada kendalanya seperti itu, Pak. Nah, yang ingin kami tahu sebagai mahasiswa dan tentunya belum pernah bekerja di perusahaan, lalu apa saja yang tantangan yang perlu kami persiapkan seperti itu? Oke. Kemarin masih sekitar 20 orang kita bisa mengendalikan lah ya, karena memang kita kan UMKM. Tapi setidaknya protokol itu kita jaga dari mulai database teman-teman, itu melaporkan perjalanannya selama beberapa, dan itu kita ketat sekali. Ketika ada yang bepergian keluar kota, apalagi itu zona merah, itu benar-benar kita kasih libur selama 14 hari. Itu. Yang kedua, setiap datang ke kantor ataupun ke pabrik kita siapkan pengecek suhu itu untuk memantau berapa suhu setiap tim gitu. Ketika di dalam ruangan, saya yakin itu sudah standar karena memang masuk di ruang produksi pun itu kita sudah steril, sudah standar kesehatan. Gitu. Benar. Wah, terima kasih Pak. Ini sangat membantu bagi kami. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk atas nama Fitria, asal instansi Bank Mu'alamat, pemateri terakhir Bapak Suko Oriflex. Ini pertanyaan seperti ini Pak. Amalan-amalan apa yang dilakukan dalam berikhtiar membangun dan mengembangkan usaha?
Dua, hal terpuruk apakah dari usaha Bapak yang justru jadi motivasi Bapak untuk lebih mengembangkan usaha? Monggo Pak, bisa dijawab. Oke, nomor 1 Mbak Fitri ini ya. Fitriani apa Fitrini ini ya. Itu Fitrini. amalan apa? Insya Allah sholat duha kita konsisten. Yang kedua adalah sedekah. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada ini ya, masalah sedekah ini kan sebuah perusahaan saya sudah canangkan dari awal. CSR kita itu selalu saya adakan setiap hari Jumat, itu ada 4-5 titik, ada nasi kucing dan beberapa di masjid-masjid, terus ada di penghafal Al-Quran, terus di yatim piatu, panti asuhan, dan sama madrasah. Itu yang kita lakukan di sebuah perusahaan, dan beberapa dari tim kita juga ada apresiasi juga ketika melakukan ibadah yang memang sunnah diwajibkan gitu loh. Maksudnya dalam hal ini tahajud, duhanya begitu. Yang kedua, hal terpuruk apakah dari usaha Bapak yang justru jadi motivasi? Teman-teman di sini yang perlu diketahui ya. Ini kan usaha yang ke-9 ya Mas ya. Jadi saya sudah sering terpuruk lah. Sampai menjual mas kawin itu sudah biasa. Terus benar-benar saya sudah di dasar itu sudah 3 kali kayaknya. Jadi ketika saya terpuruk lagi, udah rasa malu berarti. Jadi motivasi saya adalah malu pada keluarga. Itu yang menjadi motivasi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana saya lebih bermanfaat menjadi manusia. Melalui produknya, melalui usahanya, dan dampak sosial ke petani. Itu yang menjadi motivasi saya. Begitu Mas Haji ya. Oh siap Pak, terima kasih. Jadi seperti ya Mbak Fitria, jadi jawaban dari Bapak Sukoi seperti itu, dan memang untuk menjalani hidup perlu yang namanya ikhtiar seperti itu ya Pak. Pastilah. Ya, jadi dari pemateri 3 ini adalah pemateri yang sangat spektakuler bagi saya, karena dari pengalamannya kemudian keilmuannya juga tinggi. Jadi apabila kita ingin menjadi pemimpin, itu harus ada huruf N, yaitu nyali. Kalau huruf N-nya tidak ada, hanya menjadi pemimpin seperti itu. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami akan menanya, moga ada yang mau bertanya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, saya di sini menyampaikan pertanyaan dari Muhammad Hanin Torik, Universitas Ahmad Dahlan, ditujukan kepada pemateri pertama, Ibu Siti Sari Juwita Ningsiyat, STP MSc. Pertanyaannya adalah, pada masa pandemi ini, banyak orang yang membeli makanannya siap saji sehingga banyak sampah kemasan. Kemasan tersebut dapat menjadi penyalur virus apabila orang tersebut terjangkit. Apakah ada cara untuk meminimalisir hal tersebut melalui teknologi kemasan atau sistem pengolahan limbahnya? Kepada Bu Titi. Kalau tadi saya ulangi ya Mbak, agak kurang jelas tadi. Jadi pengemasan di era new normal ini bagaimana agar mengurangi sebagai perantara COVID itu ya Mbak ya? Ya, cara untuk meminimalisir kemasan yang sekarang menjadi banyak. Tadinya kan kemasan itu, saya ulang ya, pada masa pandemi ini banyak orang yang membeli makanannya siap saji, sehingga banyak sampah kemasan. Kemasan tersebut dapat menjadi penyalur virus apabila orang tersebut terjangkit. Apakah ada cara untuk meminimalisir hal tersebut melalui teknologi kemasan atau sistem? Oh ya, oke. Semoga ini menjawab ya. Kemasan itu kalau dari beberapa prinsip yang tadi saya paparkan ya, untuk yang desain baru di masa yang kita baru hadapi ini, salah satunya adalah yang greener ya. Salah satunya harus mempunyai prinsip lebih hijau, sehingga apa? Sehingga
kemasan itu lebih mudah terurai dalam tanah sehingga dia tidak sempat untuk kita tidak sempat bertahan lama di atas permukaan tanah begitu ya. Kemudian lanjutnya juga beberapa inovasi juga sepertinya sudah mulai dilakukan oleh beberapa server penyedia layanan makanan ya, seperti menyediakan box untuk pengiriman dari tempat makan ya, dari restorannya sampai dengan ke tempat konsumen gitu. Nah, itu memang satu hal yang tantangan terberat itu memang karena apabila dari awalnya ya, dari produsennya dia sudah tidak bersih dulu gitu ya, sudah tidak bersih, kita sudah ya tidak melakukan minimal sanitasi yang baik gitu ya, untuk meminimalisasi adanya penularan COVID gitu ya, maka ya akan lebih buruk lagi. Maka saya di sini juga menghimbau sih, bukan menghimbau sih, kita harus bersama-sama lah gitu ya. Saya juga sebagai akademisi juga hanya bisa memberikan motivasi gitu ya kepada teman-teman yang bergerak di bidang F&B bisnis gitu, bahwa sanitasi industri sekarang sangat penting gitu ya. Dan bagaimana cara meminimalisasinya seperti itu ya Mbak. Jadi memang ke depan itu kalau dari prediksi memang ada teknologi untuk seperti touchless packaging begitu ya. Jadi ibarat kata itu hanya luarnya dibuang begitu, kemudian yang kemasan utamanya itu yang menjadi utamanya gitu, menjadi kemasan yang utama untuk membungkus makanan itu. Ya, ini kita juga sepertinya juga masih belum banyak bisa bertindak ya di bidang pengemasan, karena itu memang perantara utama ketika kita membeli makanan di luar gitu. Kalau saya pribadi ya, ini ngomongin pribadi aja, kalau saya misalkan beli di GoFood atau di layanan pesan antar yang lain gitu ya, itu pasti saya alap dengan hand sanitizer gitu atau alkohol lah. Minimal seperti itu. Kita sendiri yang awareness dari konsumen itu yang perlu ditingkatkan juga. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Ya Bu. Kepada ini pertanyaan dari Pak Atap tadi Bu, dari mahasiswa bisa untuk kirim moderator, jadi kirimnya ke saya. Oh ya, dari Mas Hanin ya. Oke, terima kasih ya Mas Farid ya. Baik, lanjut nih. Kita lanjutkan lagi sesi diskusi yang sangat menarik ya. Baik, ini untuk Pak Suko ini dapat salam dari Ibu Wahidah Mahanani, ini dosen favorit saya ini. Katanya saya sudah meminta mahasiswa merancang riset di Oriflame. Beneran nanti boleh riset ya? Nah, bisa ditangkap juga. Intinya Bapak. Ya. Oke, siap. Boleh Pak. Kita terbuka karena setiap tahun itu kan ada berbagai universitas untuk menjalin kerjasamanya, dari UPN, terus UAD itu ada beberapa. Terus tapi saya yang kemarin nggak tahu dari Pangan atau dari mana. Terus dari UMY, UGM, terus UNY juga. Yang terbaru ini ada dari UMY masih jalan. Dan beberapa dari SMK sih. Itu aja Mas. Oh siap, terima kasih Pak. Ini saya keliling di tempat gudang ya. Ya itu sepertinya Bapak lagi sibuk banget ya Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya lagi, kami buka sesi tanya jawab lagi.
Baik, mungkin hadirin yang berbahagia, karena mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan saya kira semua peserta sudah paham dari materi 1 sampai materi ketiga dan bisa diterapkan seperti itu. Baik, hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya dari semua materi yang telah disampaikan, perilaku konsumen di era normal itu bisa mengetahui apa yang seperti itu. Perubahan perilaku yang kondisional, kemudian pertanyaan teknologi pangan. Nah, ini bertanya nih, untuk apa kita belajar tentang teknologi pangan seperti itu? Nanti kan, tapi perlu kita ketahui bahwasanya suatu negara akan runtuh apabila pangannya itu tidak ada, seperti itu. Baik, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian dari pemateri yang kedua, kita diberikan suatu pemaparan seperti itu, bagaimana di industri seperti itu, aturan perusahaan di masa pandemi, kemudian di dunia industri kita diberitahu pemaparannya, sehingga menjadi wawasan bagi kita dan referensi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam apa itu dunia industri seperti itu. Kemudian yang materi ketiga ini pengalaman yang sangat luar biasa, mulai dari awal sampai ke puncak karirnya. Bagaimana seseorang bisa menjalani metamorfosis kehidupan. Apakah di saat dia menjadi manusia, apakah akan turun atau akan naik seperti itu. Dan di saat pandemi seperti ini, justru malah usaha Oriflame ini meningkat seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya apapun usaha kita harus tekuni dengan sebaik mungkin. Doa, ikhtiar, dan usaha seperti itu. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, nanti setelah kita tutup, silahkan bisa dibuka videonya, bisa untuk foto bersama seperti itu. Kemudian kami selaku moderator dan jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf karena sudah molornya acara, kemudian kurang kondisional acara pada hari ini. Kami selaku panitia dan moderator memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita adakan sesi foto bersama. Silakan bisa di on videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dari panitia, mewakili panitia, meminta untuk ketiga pemateri pada webinar Food Talk ini untuk menyampaikan mungkin kata-kata penyemangat untuk kita semua yang hadir, ataupun kata-kata kesimpulan untuk siang sampai sore hari ini. Kepada Ibu Titis mungkin bisa duluan, selanjutnya baru Pak Aditya, lalu Pak Sukai. Kepada Ibu Titis mungkin bisa menyampaikan kata-kata penyemangat untuk kita semua dalam menghadapi pandemi ini. Baik, panitia silahkan di foto bersama-sama. Oke, udah siap? Oke, 3. Aji. 3, 2, 1. Wah, cantik dan ganteng-ganteng tempat ini. Oke, lagi sebelahnya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke acara kami, yaitu webinar Food Teknologi Pangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian,
silahkan bisa yang mau ada kegiatan maupun sholat asar, kan sudah memasuki sholat asar, bisa perkenalkan untuk meninggalkan acara pada sore hari ini. Halo. Tadi Mas Haji suruh ngasih kata-kata terakhir loh. Iya, Kata-kata terakhir, kata-kata motivasi nih. kata-kata motivasi pada Kata terakhir. materi. Ayo. Maaf, mungkin Mas moderatornya nggak kedengeran, jadi kepada Jadilah mahasiswa yang menjadi bukan hanya agen of change, tapi menjadi pembaharuan bagi umat manusia. Haji, Kayaknya nggak jawab. kepada Bu Titis mungkin bisa duluan untuk Kepada kata-kata Bapak motivasinya. Suko, Ibu Titis, Bapak Aditya Putra Nugraha, kami mohon maaf dan terima kasih. Kayaknya suaranya Nanti, Eki nggak masuk. nanti kapan-kapan lah kami diajak ke tempatnya Bapak untuk lebih mengenal lebih dalam. Haji, moderator, Bu Titis, Pak Aditya, dan Pak Sukai bisa mulai kata-kata motivasinya. Mungkin moderatornya ini tidak mendengar. Sepertinya begitu, Mbak. Ya, apa ya, kata-kata motivasi yang jelas teman-teman semua saya sesuai dengan materi aja ya. Kita semua kan belajar teknologi pangan. Kalau kita semakin belajar itu akan semakin melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam setiap makanan yang kita makan. Termasuk kalau kita makan ada virusnya, itu kan merupakan kuasa dari Allah. Maka kita sebagai orang TP itu harus ya belajar dengan tekun apa itu sanitasi, apa itu mikrobiologi dan lain sebagainya, harus dengan semangat. Dan juga apa ya, teman-teman juga saya harapkan dapat mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Adit, dari Pak Suko, itu untuk bisa melihat ya ke depannya teman-teman itu mempunyai profil-profil orang-orang yang sukses seperti beliau. Terima kasih. Amin. Kepada Pak Aditya. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya untuk teman-teman mahasiswa teknologi pangan semua ya. Jadi pangan adalah kebutuhan primer gitu ya. Jadi sebetulnya industri pangan ini tidak akan pernah mati gitu. Jadi teman-teman bisa berkontribusi dimanapun ya, bisa di industrinya, bisa sebagai entrepreneurnya, bisa sebagai suppliernya, ataupun juga bisa sebagai petaninya. Nah, sebetulnya saran saya untuk teman-teman mahasiswa, jadi sedini mungkin teman-teman segera punya cita-cita ya, karena dengan cita-cita itu teman-teman akan menjadi tahu gitu apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Misalnya kalau saya sendiri pribadi itu selalu punya target gitu. Jadi di usia berapa saya harus menyentuh jenjang karir ini, di usia berapa saya harus menyentuh jenjang karir ini. Nah, ini penting supaya teman-teman juga bersemangat gitu ya dalam menggapai cita-cita itu. Jadi kalau kata manajemen ini adalah berpikir secara Merlin. Jadi bagaimana kita bisa berpikir akhirnya itu kita pengen jadi apa? Akhirnya misalnya kita pengen jadi pengusaha. Ya, berarti selama kuliah ini untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, teman-teman harus melakukan apa gitu. Atau teman-teman ingin berkarir di dosen gitu. Untuk menjadi dosen itu teman-teman harus apa gitu kan. Atau ingin berkarir di swasta gitu. Nah, itu teman-teman harus apa? Nah, itu segera teman-teman mantapkan ya supaya lebih mempermudah teman-teman untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Itu aja dari saya, semoga teman-teman semua sukses dan bisa melalui pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Pak warahmatullahi Aditya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sukoy bisa kata-kata motivasinya, Pak. Sebenarnya kata-kata motivasi itu nanti berhentinya sampai di tenggorokan, nggak bisa mengenyangkan. Nah, gini aja, oke, teman-teman jadilah diri sendiri, jangan kadang-kadang kan motivasi di luar sana kan jadilah pengusaha kan begitu ya. Ketika jadi pengusaha itu teman-teman memang tidak bisa, jadilah profesional yang hebat. Karena setiap individu itu memang dilahirkan untuk jadi yang terbaik. Jadi apapun bidangmu, apapun passionmu, tetap tekuni, tetap jalani, dan jadilah yang terbaik. Karena masing-masing orang punya cerita. Sampai orang lain menceritakan ceritamu, itulah titik manfaatnya. Gitu. Itu saja sih, Mbak ya. Terima kasih kepada Pak Sukai atas
atas kata-kata motivasinya. Kepada ketiga pemateri pada hari ini, terima kasih dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan semangat untuk kita semua. Semoga kita dapat melewati masa pandemi ini dan di lain kesempatan semoga kita dapat berkumpul dan melakukan seminar lagi, tanya jawab lagi lebih intens, lebih detail. Kami dari panitia, saya mewakili moderator dan panitia juga, mohon maaf atas kendala dari awal sampai akhir. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkiat.